warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur pada Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Pada kesempatan ini mengisi waktu kita menjelang iqamah, mari bersama-sama kita mendengarkan dengan seksama tentang perkara 4 hal pembawa kebaikan dunia dan akhirat. Bulan ini ada bulan Shafar. Bulan Shafar dalam artian orang Arab mengatakan Shafar itu sama dengan bahasanya faragh atau kosong. Jadi bulan Shafar itu memang bulan yang barangkali kalau kita sepintas melihat di bulan Shafar itu memang tidak ada keistimewaannya di bulan Shafar itu. Maka di bulan Shafar itu banyak terjadi ketenangan, alias tidak ada peperangan, tidak ada kehebohan di zaman-zaman dahulu itu. Karena memang bulan itu ada bulan yang tidak memiliki kemuliaan. Namun demikian bukan berarti dengan bulan ini kosong lantas amalan kita juga diam juga, tidak. Justru di bulan yang tidak ada kemuliaan ini kita mesti memperbanyak amalan kita, sehingga amalan kita di bulan yang lain pun nanti akan menambah buatnya. Nah, oleh karena itu jemaah yang berbahagia, di waktu singkat ini kita akan membahas tentang setidaknya bagaimana kita memaksimalkan waktu itu. Wal 'asr kata Allah dalam surat Al-Asr, surat 103 yang ada di Al-Quran itu menjelaskan pada kita Allah itu sudah bersumpah demi waktu. Kenapa ayat ini Allah bersumpah demi waktu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh mengatakan bahwa di zaman jahiliyah itu orang-orang di Arab sana paling suka dan paling enak itu mereka ngumpul-ngumpul bareng-bareng, kemudian bercerita hahaha, ketawa ketiwi, cerita sana kemari, sampai-sampai mereka itu bercerita, sampai-sampai mereka itu bercengkrama. Ujung-ujungnya adalah saling sakit menyakiti, ujung-ujungnya adalah kata-kata fitnah memfitnah, ujung-ujung kata-kata adalah mencaci maki. Dan mereka sangat hobi dengan itu. Nah, ketika waktu matahari sudah mulai tergelincir di sebelah barat, tanda mau malam, itu orang-orang Arab sangat benci sekali dengan suasana demikian. Kenapa mereka benci? Karena waktu mereka terputus untuk bercengkrama, waktu mereka selesai untuk bercengkrama karena hari mau malam. Nah, inilah yang membuat salah satu faktor yang akhirnya melihat tabiat masyarakat seperti itu, Allah ingatkan kepada Nabi yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu itu. Artinya adalah waktu itu jangan dibiarkan lepas begitu saja dengan terisi dengan kegiatan-kegiatan tidak bermakna. Maka Allah ingatkan wal 'asr, demi waktu asar. Kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengatakan lau tadabbarun nas hadhil ayah lawasa'hum. Kalau andai kata jika saja manusia mau mentadabburi ayat ini, maka cukup sudah, yang lain-lain tidak perlu lagi. Kenapa? Karena begitu pentingnya ayat pendek ini. Demi waktu yang pendek dari pagi sampai asar tersebut, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan rugi.
Jadi dalam premis bahasa bahwa kita ini semuanya adalah penuh dengan kerugian. Kita adalah manusia yang penuh dengan kerugian semuanya. Pada dasar kita penuh kerugian. Tapi kita bisa tidak menjadi orang-orang merugi kecuali alladzina amanu, kalau kita beriman. Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa yang nama beriman itu bagaimana kita seutuhnya meyakini dengan semua kondisi dan situasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit keraguan. Salat awak iyo, rukun Islam yang 5 kita karajuan, kemudian rukun Islam yang 5, kemudian yang semua apa-apa yang kewajiban Islam kita lakukan. Tapi kalau muncul sedikit saja keraguan kita, maka keimanan kita akan runtuh semuanya. Dalam teori usul fikih itu mengatakan al-yaqinu la yazilu illa bisakkin. Keyakinan itu akan hancur semuanya dengan sedikit keraguan-keraguan. Jadi kita tidak boleh ragu pada Allah. Kita seutuhnya yakin dengan segala kondisi dan apapun hadir dalam keadaan sehari-hari ini, itu adalah sudah ketentuan Allah. Kita yakin itu, maka itu sudah beriman. Tapi perlu kita ingat jamaah saudara berbahagia, iman tersebut mesti berbarengan jalannya dengan ilmu. Kalau kita beriman tanpa Allah tapi kita tidak punya ilmunya, maka amal soleh yang menjadi perwakilan iman tersebut, yang menjadi bagian dari bentuk nyata iman tersebut, tidak bisa kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin kalau tidak ada tanpa ilmu. Makanya kita harus tambah ilmu kita agar apa? Bisa kita untuk beramal soleh lebih baik. Kenapa kita bisa beramal soleh lebih baik? Jangan sampai apa yang diingatkan oleh Rasulullah, mengerjakan segala sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada aku perintahkan, maka dia adalah tertolak. Dan memang kita tahu kalau ibadah kita itu, amal soleh kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Caranya ya kita menuntut ilmu. Gimana? Berbagai macam pengajian bisa kita ikuti. Nah, kalau dua ini kita maksimalkan, maka keuntungannya ada untuk diri kita. Apa itu? Beriman pada Allah dan kita beramal soleh. Untung buat siapa? Buat kita untung. Tapi ingat kembali jamaah berbahagia, sesungguhnya Allah menciptakan kita bukan untuk diri kita saja. Allah juga ciptakan manusia yang banyak. Supaya apa? Interaksi kita tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga berbicara bagaimana kita untuk hidup bisa bersama. Oleh karena itu, supaya kita tidak merugi hidup di atas dunia dan akhirat, jangan cukup hanya dengan beriman dan amal soleh, tapi mesti kita menyerukan kebenaran apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikan. Bapak Ibu jemaah berbahagia, barangkali yang tadi dari toko kemudian terdengar azan, lantas dia pergi ke masjid sambil godain temannya, ayo masjid sholat zuhur. Terus temannya bilang, entarlah, nanti aja di kota lain, baru azan baru. Itu sudah dakwah yang dilakukan. Dan apa dakwahnya itu? Sudah ada penolakan walaupun hanya menunggu sebentar. Makanya Allah ingatkan bahwa kita ditugaskan berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan yang benar, perlu dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Sabar kita. Awak ajak orang untuk kebaikan, nanyo sabar. Tak parah dulu awak mete-mete, oh, dah disuruh ajak Allah syukurlah. Tak perlu, itu malah justru mengikis pahala kita.
Nah, maka supaya kita tidak merugi hidup di atas dunia ini, 4 hal ini perlu kita kerjakan. Pertama, iman dan beramal soleh untuk diri kita. Kemudian mengingatkan dengan penuh kesabaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu akan menambah pahala kita. Semakin banyak tambahan pahala kita, maka semakin mudah kita kelak ketika kita meniti Siratul Muntaha, dan Allah akan bersamai kita masuk surga yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.